kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Adik-adik selalu semangat ya sekolah minggunya. Pasti semangat. Pasti. Kalau begitu, papa mama pasti makin sayang. Bukan hanya mama papa Mbak nih yang sayang, Tuhan Yesus juga tambah sayang dan pasti tambah sayang sekali. Senang dong disayang sama Tuhan Yesus. Senang dong. Senang. Untuk itu ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Aku Disayang Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Enggak hanya sekedar sayang loh, Dia juga panggil kita untuk menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan juga senang loh kepada adik-adik yang selalu taat. Jadi, saat Tuhan panggil nama adik-adik melalui papa mama, dan saat adik-adik diberi kepercayaan oleh papa mama ketika diberikan mainan baru, terus adik-adik bisa menjaganya dan tidak merusaknya, itu bukti kalau adik-adik sudah menjadi anak yang taat. Good. Juga misalnya saat di rumah, adik-adik diminta papa mama untuk berdoa, untuk pimpin doa makan misalnya, pimpin doa mau tidur, atau pimpin doa mau berpergian. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Tuhan senang loh kalau kita rajin berdoa. Nah, mari bangkit berdiri lagi. Kita akan sama-sama pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh,
Silakan duduk adik-adik. Wah, pasti girang banget ya Bu Ningrum, Mbak Ning, kalau nama kita dipanggil Tuhan dan kita dipilih sama Tuhan. Bener banget Mas Novian, Mbak Ningrum. Nah, nggak hanya kita jawab iya Tuhan saat Tuhan panggil dan pilih kita. Kita juga mau jadi orang-orang yang siap sedia loh untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Juga siap sedia untuk menjadi kabar sukacita. Seperti yang akan dilakukan Mbak Ning nanti ya. Sebentar lagi Mbak Ning akan membawakan berita sukacita melalui firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Mbak Ningsih, kita akan buka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau telah tuntun kami dalam melakukan ibadah. Saat ini kami akan menerima firman-Mu melalui Mbak Ningsih. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dan Roh-Mu sendiri yang akan bercerita. Ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Mbak Ningsih. Terima kasih Mbak Ningrum, Mas Novian. Nah, adik-adik, kita siap ya mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sekarang adik-adik duduknya yang nyaman supaya nanti bisa mendengarkan dengan baik. Halo adik-adik, namaku Maria. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Yusuf. Hatiku sangat senang sekali. Salam Maria, engkau yang dikaruniai Allah. Tuhan menyertai engkau. Siapa engkau? Jangan takut Maria, aku adalah malaikat. Aku datang memberi kabar sukacita, membawa kabar bahwa engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Maksudmu malaikat dari surga? Benar Maria, Allah menyuruhku untuk memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah anak itu Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tapi bagaimana mungkin aku akan menandung, apalagi melahirkan? Aku kan belum menikah. Roh Kudus akan menolongmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Walaupun aku masih bingung, tapi karena itu adalah perkataan Tuhan, maka aku akan mengikuti kehendaknya. Adik-adik, itu tadi adalah kisah tentang Maria. Malaikat Tuhan membawa kabar dari Allah kepada Maria bahwa Allah memilih Maria dengan kasih karunia-Nya untuk menjadi jalan kelahiran Sang Juru Selamat. Awalnya Maria terkejut, bingung waktu didatangi malaikat. Apalagi waktu malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan mempunyai anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Sang Juru Selamat dunia. Namun malaikat menjelaskan kepada Maria bahwa Tuhan telah memilih Maria untuk menjadi jalan kelahiran Sang Juru Selamat berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena Marianya yang hebat atau Marianya yang baik, tapi karena Tuhan yang memilih. Kenapa ya yang dikatakan Maria setelah malaikat Tuhan bertemu dengan Maria dan menyampaikan kabar dari Allah kepada Maria? Kita baca sama-sama dari Alkitab. Apa jawaban Maria ya? Kita lihat
di Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Akhirnya adik-adik, Maria menurut dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Maria dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kita juga dipilih loh dan dipakai Tuhan untuk membawa kabar sukacita bagi dunia. Bagaimana caranya? Kita bisa berbagi kepada sesama kabar sukacita Natal dengan mengucapkan selamat Natal kepada teman, kepada saudara yang merayakannya. Kalau saat ini kita bisa mengucapinnya melalui telepon atau melalui WhatsApp atau bisa juga video call, ya. Nah, adik-adik juga bisa menolong orang lain yang sedang susah. Misalnya, memberi bantuan kepada adik yang sedang kesulitan saat memahami pelajaran, atau membantu mama membersihkan rumah, membantu papa mencuci mobil, dan banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan, kita sudah menyatakan Juru Selamat Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Yuk, kita jadi pembawa kabar sukacita dengan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi sukacita karena kehadiran atau bantuan kita. Cerita dan firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah panggil dan pilih kita menjadi pembawa kabar sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sama-sama pada hari ini. Ajar kami untuk bisa menjadi pembawa kabar sukacita dengan melalui perkataan dan tingkah laku kami. Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mane untuk firman Tuhannya. Wah, kok ada yang beda ini ya? Ini ya? Iya. Iya dong, kita pakai bando Natal. Kan sebentar lagi kita mau Natalan. Iya, kita akan menjadi pembawa kabar sukacita ya Mbak Ning ya. Wah iya, seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi ya. Nah, kalau adik-adik sudah siap jadi pembawa kabar sukacita belum? Siap dong. Siap? Siap dong? Siap dong. Harus Adik-adik, siap. siap dong. Kan Tuhan sudah panggil dan pilih kita. Jadi kita harus semangat untuk melakukan semua hal yang baik. Semangat melayani Tuhan. Jadi pekerja-pekerja Kristus. Tapi bukan pekerja sembarangan loh Mbak. Karena kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Ayo, kita tetap semangat dan tetap mau untuk menjadi pekabar sukacita sampai selama-lamanya. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan pujian pekerja Kristus yang mulia. Hari
Kristus yang mulia. Silakan duduk adik-adik. Wah, ternyata kita ini semua istimewa ya, karena kita jadi pekerja Kristus yang mulia. Betul, Mas. Pekerja Kristus yang mulia karena kita membawa kabar sukacita dari Tuhan yang bisa kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kita bisa juga melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri sebagai contoh untuk orang lain loh adik-adik, seperti rajin cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Juga jaga jarak dan selalu ingat pakai masker kalau kita harus keluar rumah untuk menjaga tertular virus yang berbahaya. Sekarang kita lanjutkan ibadah bersama Mama dan Papa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Menjadi pekerja Kristus yang mulia.